Bisa disebutkan namanya dulu? Novita Sari. Novita Sari. Novi di sini lahir dengan tanggal 5 bulan 8. Dan kemudian saya melihat sosok kamu, seorang perempuan yang sendu, kosong pikirannya, terinjak-injak martabatnya sebagai wanita. Kamu ditinggal kabur sama suami, dan suaminya sekarang saya melihat mempunyai istri muda yang berjumlah 4 orang. Saya melihat Novi, padahal sudah melakukan kewajiban sebagai seorang istri, menafkahi lahir dan batin, tetapi masih dimadu. Sebelum kamu bercerita, masih resmi menikah sekarang? Enggak, statusku sekarang udah pisah soalnya kan dia udah setahun lebih dia nggak ngasih nafkah sama sekali untuk anak dan saya. Ya, boleh sekarang diceritakan seperti apa kisahnya? Namaku Novita. Aku menikah di usia 18 tahun. Aku dilahirkan sebagai wanita yang terinjak-injak martabatnya oleh suamiku sendiri. Ini ada apa? Kok rame gini, Bu? Novi, lebih baik kamu duduk dulu yuk. Marcel datang ke sini untuk melamar kamu. Awal sih aku nggak pernah mau dideketin sama dia, tapi dengan rasa terpaksa karena dia mau membantu urusan aku, dia lama-kelamaan mendekatiku, memaksa untuk menjalinin hubungan lah. Maksa. Udah gitu, dia suka main ke rumah lah, suka ngiming-ngimingin uang, barang mewah, dan lain-lainnya. Orang tua pun di situ tergeliur karena terbatasnya ekonomi. Novita nggak mau. Bu. Novita nggak mau, Bu. Novita lulus SMA buat kerja. Novita membahagiakan Bapak sama Ibu. Nov, mau kerja apa kamu? Gaji karyawan lulusan SMA itu nggak sebanding dengan uang yang dikasih sama Marcel. Kamu ini tidak bersyukur ya? Jelas-jelas ada orang yang mau membiayai kehidupan kamu. Malah kamu tolak. Yang jelas kamu harus kawin dengan Marcel. Titik. Novita nggak mau. Sabar, Pak. Semua bisa dibicarakan secara baik-baik. Mungkin Novita memerlukan waktu untuk berpikir dulu. Ya, saya cuman nggak suka saja. Dia nggak ada sopan-sopannya sama orang tua. Bu, Pak, ini barusan saya ada telepon penting, jadi sekarang saya pamit. Untuk urusan pernikahan, saya setuju tanggalnya lusa. Kamu pakai nangis segala. Ngapain sih pakai nangis segala? Kamu mau bikin malu Bapak di depan Marcel? Iya! Pak, Novita nggak mau nikah sama Marcel, Pak. Novita tuh masih mau main, masih mau kerja, terus... Nov, kalau kamu nikah sama Marcel, kamu mau apa aja, kamu pasti dikasih sama dia. Dia tuh orang kaya kok.
Benar kata abang kamu, Nov. Kamu meskipun sudah nikah, kamu masih bisa main sama teman-teman kamu. Dan kamu punya uang sendiri yang dikasih dari Marcel. Enggak. Marcel! Marcel, keluar kamu! Marcel! Saya tahu kamu ada di dalam. Berani-beraninya. Ini rumah saya. Saya tahu. Suami saya ada di dalam. Mana Marcel? Gak ada, gak boleh masuk. Ada apa sih ini? Mana suami saya? Saya cari Marcel sini. Udah. Hei, jangan masuk. Gendeng ini. Jadi kamu perempuan perebut suami saya? Hah? Dia udah merebut suami saya. Kamu jangan sembarangan nuduh anak saya ya. Marcel itu belum punya istri. Siapa bilang? Saya istrinya Marcel. Awas. Bawa, Bim. Bawa. Pergi, bawa. Awas dong. Keluar. Keluar. Berani-beraninya menikahkan suami saya dengan anak kalian. Keluar. Pokoknya saya akan menghancurkan pernikahan ini. Keluar. Kamu ngomong sama Marcel yang kamu bilang suami kamu itu. Dengar baik-baik. Saya akan menjamin kalian semua akan menyesal. Keluar. Pergi. Bu, Marcel tuh udah punya istri, Bu. Sial! Bapak ngapain sih pakai pasang alarm? Siapa tuh? Lah, Bu, nggak dikunci. Ini pasti ada yang masuk, Pak. Pasti. Bukan masuk, tapi keluar. Kamar Novita kosong, dia kabur. Emang Ana nggak tahu diuntung. Ayo kita cari dia, Bimo. Ayo. Novita nih pasti belum jauh dari sini, Pak. Ya, cari aja. Kemana sih tuh anak, ya Allah? Pak. Bentar, Pak. Ini kayaknya Novita di sini. Apa sih? Apaan? Apa sih? Tikus, Pak. Alah, badan gede sama tikus takut. Geli, Pak. Alah, alasan. Gue disuruh cari lagi. Mana anak itu? Bu, maaf numpang nanya. Ibu-ibu pernah lihat anak saya nggak? Oh, ini fotonya nih. Ini fotonya nih, Bu. Ini, Bu. Iya, saya juga nggak ngeliat, Bu. Ya, terima kasih ya ibu-ibu. Iya, sama-sama. Mari, Bu. Mari, Bu. Ya Allah, Pak. Kemana lagi kita cari? Gimana kalau kita minta tolong sama Marcel? Minta tolong sama Marcel. Kalau dia marah gimana? Nggak mungkin marah, Pak. Justru kalau Novita itu sampai hilang, benar-benar hilang, Marcel baru marah. Nah, sekarang mendingan Bapak sama Ibu pulang aja, ya. Biar saya sama Marcel yang nyariin. Ya, saya telepon Marcel dulu deh. Udah deh, Yuk, pulang kita aja pulang. kalau gitu. Hati-hati. Ya.
Saya melihat kamu adanya unsur paksaan di sini untuk menikahi dia ya. Iya, Oleh siapa Mbak Novi? dari orang tua, dari kakak. Mana kamu? Hah? Pulang. Lepasin, Kak. Kamu tuh bikin malu aja, kabur-kaburan dari rumah. Aku nggak mau disuruh kalian paksa. Masa sih kamu mau menolak aku, Novita? Nggak mau. Enggak. Oh, mana kita pulang? Kamu sebenarnya nggak cinta ya? Nggak cinta sama sekali. Umurnya berapa waktu nikahin Mbak Novi? Sekitar masih umur 39. Jaraknya 20 tahun berarti. Iya. Mohon, aku nggak mau nikah sama dia. Kamu mau bikin malu bapak lagi? Ya. Kemarin kamu menolak lamaran Juragan Karta karena dengan alasan dia sudah kakek-kakek. Sekarang apa lagi alasan kamu untuk menolak Marcel? Novita nggak mau jadi istri kedua. Dia udah nikah, Pak. Dia udah punya istri. Jadi istri kedua yang nggak apa-apa. Yang penting Marcel suka sama kamu. Sah-sah saja, no problem. Bapak tega. Udah gini, lebih baik aku mati, lebih baik aku bunuh diri. Heh, ngapain kamu? Lepas, sini. Mau ngapain? Lepasin, lepasin. Novi, kamu pikir dengan cara bunuh diri kamu bisa menyelesaikan masalah? Enggak. Awas ya kamu, Novi. Jangan bikin malu bapak lagi. Ingat itu. Bimo, ikat kaki dan tangannya. Enggak. Iya, udah. Diam. Enggak, Pak. Jangan, Pak. Diam. Udah, kamu diam. Lepasin, apa? Kenapa jadi tega banget sih? Diam. Kamu rasakan. Marcel itu udah ngasih aku uang untuk mastiin kalau kamu bakal nikah sama dia. Kalau kamu sampai mati, aku nggak dapat apa-apa. Saya terima nikah dan kawinnya Novita binti Sastro dengan mas kawin cincin 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Alhamdulillahirobbilalamin. Pernikahan ini akan berantakan seperti pernikahan saya. Sini kamu. Sini. Mau ngapain kamu? Pulang. Enggak. Saya nggak mau pulang. Saya nggak rela kamu nikah lagi, Mas. Ayo pulang. Enggak. Kamu dengar baik-baik. Dengar dan ingat. Kamu tidak akan pernah bahagia seperti saya karena suami kamu ini akan mencari perempuan lain dan dia akan menzolimi kamu seperti dia menzolimi saya. Enggak ada. Ayo pulang. Ayo pulang. Ayo. Masuk kamu. Aku nggak mau pulang. Bikin malu aja kamu. Kamu yang bikin aku malu, Mas. Aku nggak tahan selalu dizolimin sama kamu. Terus kamu mau apa? Kamu mau aku cerai? Aku mau menghajar perempuan itu, berani-beraninya mengambil suami aku. Iya, nggak bener tuh si Novita. Kalian ngomong apa? Anak saya itu bukan pelakor. Dasar aja perempuan itu sudah gendeng. Ngomong sembarangan. Kamu jangan macam-macam. Kamu itu tidak ada apa-apanya. Kalau aku mau, sekarang juga aku akan tendang kamu. Jangan, Mas. Sekarang pulang. Ingat, jangan buat kerusuhan lagi. Pulang! Kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami. Saya penasaran dengan hal ini yang saya dengar dalam gambaran batin saya melihat suami istri berhubungan seksual, tetapi istrinya
dengan tangisan dan kekerasan ini kamu alami berulang-ulang. Benar. Novita, maaf yang tadi ya. Ternyata benar kan? Kamu udah punya istri. Terus kenapa? Dia nggak pernah ngelawan. Dia selalu menurut apa mau. Tapi aku yang malu. Semua orang kira aku tuh perebut suami orang, tau? Nggak penting. Yang penting sekarang ini adalah kau harus menjadi kodratmu sebagai seorang istri dan melayani suami. Waktu abis nikah seling dapat nikah berapa bulan gitu kan dia pulang malam kan ke rumahku. Kamu melawan aku? Aku suamimu. Sering ya Mbak? Ya kalau dia pulang aja, saat dia pulang ke rumah ya Ya. di situ aku harus itu. Unsur paksaan, karena memang Mbak juga nggak cinta, makanya Nggak ketika ada rasa Anda sama sekali. melakukan hubungan suami istri, tetap rasanya kayak dipaksa gitu ya. Iya. Kelihatannya lagi santai ini. Ya, Bu, kalau sama mertua basa-basi nawarin. Iya, itu kalau mertuanya bener. Maksud kamu apa? Sekarang maksudnya Bapak itu datang sini apa? Mau minta duit. Kalau duit saya nggak ada untuk Bapak. Saya ini tidak minta duit, tapi nagih janji. Kamu sendiri yang ngomong akan memberi saya setiap bulan duit kalau kamu menikah sama Novita. Ya toh? Ya itu kalau Novitanya bener. Ini Novitanya tiap hari hanya bikin saya jengkel terus. Capek saya ngurusin dia, habis energi saya. Lah, itu urusan kamu sebagai suaminya. Loh, itu urusan kamu sebagai bapaknya. Karena kamu nggak becus mendidik dia, makanya dia berani melawan kepada saya sebagai suaminya. Apa? Kamu manggil saya kamu? Iya, kamu. Jangan berisik deh. Kalau mau marah jangan di sini. Atau kamu mau saya menagih hutang-hutang kamu? Aku nggak akan membiarkan orang tua aku dihina-hina. Mungkin hanya dengan ikut apa yang Mbak Marcel minta. Dia akan lebih hormat kepada bapak dan ibu. Mas, aku mohon Mas buka ikatannya Mas. Aku bisa ngelayanin Mas secara baik-baik Mas. Itu kan alasan kamu aja. Setelah aku lepas, kamu pasti akan langsung kabur. Enggak Mas, aku janji. Aku nggak bakalan kabur Mas. Mas. Kamu cari ini. Kamu kira aku bodoh? Novi, kamu kenapa? Anak Bu, bawaannya mual, kayak pengen muntah. Kamu hamil? Novita nggak tahu Bu. Kamu terlambat haid nggak? Iya, udah dua bulan Novita telat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kamu hamil. Marcel, Novita hamil. Dia tadi muntah-muntah. Besok kamu bawa ke dokter ya, periksa kandungannya. Aku harus tetap baik sama Mas Marcel. Aku nggak boleh bikin Mas Marcel merendahkan orang tuaku. Ya udah Novi, kamu sekarang layani suami kamu ya. Dia akan baru pulang, ya? Iya Bu.
Sini Mas, biar aku aja yang bawain tasnya. Biar Mas duluan aja ke kamar. Biar aku masakin air hangat. Saya melihat juga tidak hanya sumpah serapah di sini. Suaminya juga punya tabiat suka main perempuan, jadi susah dihilangkan. Mau sampai istri keberapa pun saya yakin yang dari penerawangan saya 4 atau 3 bahkan mungkin bisa lebih. Mas, kamu dari mana aja? Mas udah makan? Sini Mas, biar aku aja yang bawa. Nggak usah. Kamu nggak usah sok perhatian sama aku. Aku tuh sini sebentar aja, terus mau langsung pergi aja. Loh, emang kenapa Mas kalau aku perhatian? Emang salah ya? Mas, aku tuh lagi hamil loh Mas. Kok tetap kasar banget sih? Kamu makin nanya lagi. Kamu kan sudah tahu, aku tuh paling benci dengan orang hamil. Aku drop yang nafsu tahu. Udah Mas, gak apa-apa. Nggak usah. Ini siapa Mas? Bukan urusan kamu. Dan kamu nggak perlu tahu apapun tentang saya. Aku nih istri kamu Mas. Aku berhak untuk tahu semua tentang kamu. Siapa bilang kamu perlu tahu semua tentang saya? Kamu tidak perlu tahu apapun tentang saya. Paham kamu? Mas, untung aku mau pulang sini. Roy, ini kan Mbak Novi memang ditinggalkan gitu ya sama sang suaminya. Apakah ini kalau Roy lihat memang sumpah serapah dan karma buruk dari pengkhianatan terhadap istri pertama? Betul sekali Robi. Jadi istri pertamanya mengumpat sumpah serapah dan kemudian turun-menurun. Oke, Mbak Novi, ini kan saya mohon maaf harus menyinggung soal anak. Anak sekarang usia berapa Mbak? Umur 14 bulan. Mau 14 bulan. Apakah sudah memikirkan masalah status hukum anak? Sampai sekarang anakku belum punya yang namanya akta kelahiran. Siang. Siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya mau ketemu sama Pak Marcel. Maaf Ibu, kalau boleh tahu, ada urusan apa ya Ibu? Saya mau ngurus syarat-syarat akta kelahiran anak saya. Jadi tolong Mbak telepon dia sekarang. Baik Bu, saya coba telepon ke atas. Baik Pak, orang yang di atas bilang Pak Marcel tidak ada di ruangannya. Setiap saya kesini, saya selalu dikasih tahu kalau suami saya nggak ada. Biar saya periksa sendiri. Jangan Bu, nanti saya kena omel atasan saya Bu. Biar saya bilang sama atasan Anda. Tapi Bu. Mas, dengerin aku dulu, Mas. Ih, apaan sih? Dia mau bicara apa, Mas? Mana aku tahu. Dengerin aku dulu, Mas. Anak kamu ini perlu pengakuan kamu, Mas. Ada aja. Ayo. Dia mengenalmu, Mas. Dia mau bicara apa, Mas? Aku rasa dia ini orang gila. Buktinya saja, dia terus kejar-kejar aku. Ngaku-ngaku sebagai istriku. Ada aja. Ayo. Mas, jangan pergi, Mas. Halo, Bu. Perut aku sakit banget, Bu. Aduh, Tolong! Pak, tolong Pak!
Tolong saya, sakit. Anak saya harus dioperasi, dokter. Iya betul Pak. Operasi, uangnya? Ya, pakai ini Bu buat operasinya. Oh, anak saya dioperasi kenapa dok? Begini Bu, putri Ibu mengalami pendarahan hebat pada kandungannya. Dan agar bayi yang dikandungnya selamat, kami harus melakukan pembedahan sesar. Saya permisi ya, Pak, Bu. Kasihan anakku. Semoga Allah menyelamatkan anak dan cucu. Aku merasa bersalah. Kenapa aku nikahkan dia dengan Marcel? Kau harus menjadi kodratmu sebagai seorang istri dan melayani suami. Aku gak mau anak ini, aku gak mau. Aku benci sama Marcel, aku gak mau. Aku benci. Aku gak mau anak ini. Ya Allah, Novita, kamu mau apakan anak kamu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bu, aku mau lenyapin anak itu. Aku gak mau anak itu. Bawa sini, Bu. Astagfirullahaladzim. Novita, kamu ini gak sadar. Astagfirullahaladzim. Ini lebih baik aku mati. Novita! Sudah edan kamu! Lepas! Kamu sudah edan! Memangnya dengan bunuh diri bisa menyelesaikan masalah? Hah? Hah? Di mana otak kamu? Hah? Lebih baik aku mati kalau kayak gini, Pak. Aku capek, Pak. Aku gak kuat, Pak. Maafin ibu nak. Maafin ibu memang salah. Tapi kamu harus menerima anak ini karena anak ini tidak dosa, anak ini tidak salah. Maafin ibu nak. Waktu itu kan aku sempat hubungin ke anakku yang pertama, anak tiriku. Aku bilang, Bang, adikmu sakit, gimana caranya untuk bisa mau berobat? Kan aku bilang, tolong bilangin papa, aku bilang gitu, adik sakit, tolong jenguk. Tanpa dibawa berobat, asal ditengok aja tuh anak juga udah seneng, rasa sakit juga hilang. Papa, maaf, bisa saya Ya, Bu, numpang kenapa, nanya? Mas tau nggak ya rumahnya Pak Marcel yang mana? Kayaknya yang ini deh, Bu. Oh, yang ini ya? Iya, benar, Bu. Udah, makasih ya, Mas. Sama-sama, Bu. Ya. Marcel, Mau ngapain kamu kesini? Tahu dari mana kamu aku tinggal sini? anak kita sakit, Mas. Apa urusannya sama aku? Mas kan ayahnya. Tolong nafkahin dong, Mas. Dari dia belum lahir sampai udah lahir, Mas gak pernah jenguk, gak pernah nafkahin dia. Ah, Mas bodoh. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Cepat, pergi. Enggak. Aku bakal bawa anak kita berobat. Mas, selama 3 bulan ini Mas kemana? Hah, Mas kemana? Sengaja kamu ya, mempermalukan aku kamu ya. Kamu memeras aku ya. Sengaja kamu ingin mempermalukan aku di hadapan semua tetanggaku. Mas. Ingat, kamu jangan pernah datang ke sini lagi. Adikmu itu nggak pernah kenal namanya papa kamu. Aku bilang gitu, dari lahir udah ditinggal. Dari umur sebulan aku udah nggak pernah datang dia. 14 bulan dia ninggalin anak.
Aku video call, aku telepon, segala macam nggak pernah ngerespon, cuma dibaca doang. Angkat Mas, angkat. Mas Marsal, tolong angkat. Permisi Bang. Ada apa ya Mbak? Mau nanya Bang, ada kerjaan nggak ya? Kemarin tuh ada yang nyari orang, tapi yang masih single. Maksud saya yang belum punya anak Mbak. Oh, makasih ya Pak. Iya Mbak. Astaga, astagfirullahaladzim. Anakku kenapa kejang-kejang? Astaga, tolong. Tolong. Mbak, kenapa Mbak? Saya nggak tahu anak saya tiba-tiba kejang-kejang sendiri. Mbak, bawa aja ke dokter Mbak. Ya udah, makasih. Ya. Bagaimana dok keadaan anak saya? Anak ibu menderita penyakit kelainan jantung. Apa? Ya. Dan juga anak ibu harus segera dioperasi. Itu biayanya sangat besar. Ibu yang sabar ya. Pak, bagaimana anak saya bisa dioperasi Pak? Saya nggak punya uang Pak buat biaya operasinya. Ibu bisa menggunakan BPJS agar ibu terbebas dari semua biaya operasi. Tapi saya nggak ada BPJS Pak. Ya sudah, saya bakal urus sekarang. Makasih ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Pak, Waalaikumsalam. Ada apa ya? saya mau minta tolong Pak. Tenang, tenang. Silakan duduk. Silakan. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau urus BPJS anak saya Pak. Saya mohon bantu saya Pak secepatnya. Saya akan bantu mengurusnya. Tapi Mbak Novita harus menyiapkan semua berkas-berkasnya lebih dahulu. Berkas? Ya, berkas harus lengkap seperti KK dan berkas-berkas lainnya. Baik Pak, saya akan urus berkas-berkasnya. Makasih Pak, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mas Marsal! Mas! Oh, kamu. Kenapa? Nah, mau ngeluh apa kamu kesini? Mbak, saya perlu identitasnya Mas Marcel. Apapun, KTP, apa aja Mbak. Kenapa? Ditinggal juga? Iya. Kasian ya kamu ya, makanya jadi orang jangan jadi pelakor. Tadinya kamu mau bahagia kan? Akhirnya kamu menderita juga. Mohon Mbak, bantu aku. Anak aku sakit Mbak. Aku perlu KTP Mas Marcel buat bikin BPJS. Kamu dengar ya, Marcel itu sudah tidak ada di rumah. Ngerti? Terus Mas Marcel di mana Mbak? Harusnya kamu tahu dong di mana suami kamu. Katanya kamu istrinya. Sekarang selamat menikmati penderitaan. Ini sebuah karma karena kamu sudah merebut suami orang. Mbak. Ya Allah. Maafnya Ibu nggak boleh sembarangan masuk. Apa-apaan sih? Jangan larang-larang saya. Saya ini istrinya Pak Marcel. Tetap Ibu nggak bisa masuk sembarangan. Mas Marcel! Mas, keluar Mas! Bu, jangan teriak-teriak Bu, nanti karyawan yang lain pada dengar. Ibu berteriak-teriak pun sampai urat Ibu putus, Pak Marcel sudah nggak ada di sini lagi. Beliau sudah pindah kerja. Saya ini istrinya. Pak Marcel tuh udah lama nggak ada kabar Mbak, dan sekarang anak saya lagi sakit parah. Tolong Mbak, saya harus ketemu sama suami saya. Mbak tahu kantor barunya di mana? Saya nggak tahu Pak Marcel pindah kemana. Tapi saya tahu alamat rumahnya yang baru, Bu. Target sekarang, Mbak Novi. Aku cuma mau ngejar, mau bikin akte buat anak aja udah. Sesimpel itu aja? Iya. Buat mengharapkan dia pulang untuk ngeliat anaknya, aku udah
istilahnya aku udah capek ngomong, bilang kamu tengok anak sekali aja biar anakku kenal, itu pun nggak pernah nanggepin. Aku sekarang udah masa bodoh. Gimana caranya aku bayar operasi anak aku? Aku gak punya BPJS. Ini karma aku. Sebelum aku nikah sama Mas Marcel, aku udah tahu dia punya seorang istri. Dan sekarang aku yang dihianati berkali-kali dengan wanita yang berbeda. Pasti dompet orang tadi. Dengan uang sebanyak ini, aku bisa bawa anak aku berobat. Bukan hak aku. Aku nggak mau terkena karma lagi gara-gara kesalahan-kesalahan aku. Pak, tunggu. Ya? Ada yang bisa saya bantu? Maaf, kayak tadi dompetnya ketinggalan di dalam. Tapi bener nggak ini punyanya Bapak? Astagfirullahaladzim. Iya, ini punya saya. Alhamdulillah ini masih bisa ketemu. Tolong dicek dulu, siapa tahu ada yang hilang atau gimana. Kartu-kartunya sih masih lengkap. Surat pentingnya juga ada. Ini gimana caranya saya untuk berterima kasih sama kamu? Nggak usah Pak, makasih. Saya minta doanya aja. Anak saya lagi sakit. Permisi. Ya Allah, bantulah hamba menghadapi hari ini. Bagaimana hamba bisa membayar biaya operasi anak hamba? Jika untuk makan saja hamba berat. Ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Bagaimanapun caranya berilah jalan agar anak hamba dapat dioperasi. Karena hamba tahu Engkaulah Maha Pemberi jalan dalam kesulitan-kesulitan hamba. Suster, anak saya mau dibawa kemana? Anak ibu akan segera kami operasi. Hah? Operasi? Nggak bisa, Sus. Saya belum ada biaya buat operasinya. Semua biaya operasi sudah ditanggung oleh Dokter Hadi. Hah? Dokter Hadi? Siapa Dokter Hadi? Ini sih, Bu. Anggap saja ini doa kamu yang terkabul. Tapi dok, Ya. Tapi Allah sudah mengabulkan doa kamu. Allah sudah mendengarkan doa kamu. Kalau misalkan kamu dekat dengan laki-laki baru, terus kamu mau mencoba menikah lagi secara hukum dan agama resmi, itu bisa kah? Iya bisa. Bisa kan ya? Udah ada laki-laki yang udah bisa ya seperti itu ya, walaupun nggak ada resmi. Tapi kan kalau suaminya sudah lebih dari 3 bulan meninggalkan, atau udah setahun? Udah sah. Udah setahun. Iya, setahun. Udah sah kalau menurut agama Kalau Siri begitu hukumnya ya. Iya. Nah oke. Sudah ada laki-laki yang dekat?
sekarang sih lagi dekat, cuman ngerasa untuk menikah lagi aku masih trauma. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Hai. Halo. Kamu apa kabar? Baik. Mau ngapain ke sini? Aku nggak boleh nih kesini. Enggak, boleh kok kesini kapanpun dokter mau kesini. Pasti pintunya bakal terbuka. Mau masuk? Boleh. Syukur, alhamdulillah. Akhirnya anak aku bisa dioperasi juga. Alhamdulillah, itu semua berkat pertolongan Tuhan kepada kita. Mau apa kamu kesini? Ya aku mau lihat anakku dong. Anak kamu bilang? Kamu di mana waktu aku perlu tanda tangan kamu buat BPJS dia? Kamu di mana waktu dia itu harus operasi? Nov, kamu sabar. Tenangkan diri kamu. Steven. Aku nggak sudi lihat muka kamu. Lebih baik kamu pergi. Dia sudah tidak mau bicara sama kamu. Kamu pergi. Kenapa kamu mengusir saya? Bukan urusan kamu untuk ikut campur dalam urusan ini. Pergi kamu. Pergi kamu. Kamu pergi. Saya mau bicara dengan dia. Dia nggak mau bicara sama kamu. Nggak mau. Kita perlu bicara. Dok, usir dia. Kamu nggak akan bahagia hidup dengan dia. Itu bukan urusan kamu. Dia sudah tidak mau lagi sama kamu. Dan saya tahu kamu sudah mengelantarkan dia kan? Apa kamu bilang ikut campur kamu urusan orang kamu? Ser, pergi. Pergi kamu. Pergi. Kamu nggak apa-apa, Di? Nggak apa-apa, Pak. Kamu aman sekarang. Masuk ya. Sekarang gini, tanya aja dulu sama pacar kamu sekarang. Iya. Pertanyaannya memang sulit, tapi kamu tanya, maukah kamu menjadi bapak dari anak saya? Dan aku pun saat ini telah mempunyai hubungan, tetapi bukan untuk menikah saat ini. Karena yang terpenting untukku adalah aku bisa membesarkan anakku dengan sepenuh hati. Apalagi aku ditemani seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Karena aku yakin karma itu pasti ada. Dan aku lebih yakin lagi akan ada pertolongan Allah untuk hambanya.